Alam adalah guru terbaik. Setiap adegan petualangan pasti mengajarkan ilmu yang sangat berharga. Alam tidak mengajarkan untuk kaya raya, tapi alam mengajarkan bagaimana kita bersyukur terhadap ciptaan Sang Pencipta. Semesta menyajikan lukisan alam yang nyata, seakan memberikan keindahan yang tak terbatas. Keindahan alam yang membentang nyata di Kabupaten Agam membuat saya ingin menelisiknya lebih jauh. Konon katanya, di sini banyak terdapat potongan-potongan surga yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Pemirsa, Kabupaten Agam memiliki keindahan dan berkah alam yang sangat luar biasa. Hal ini sejalan dengan berhasilnya Kabupaten Agam mendapatkan predikat sebagai Desa Wisata Indonesia, predikat daya tarik. Lalu apa upaya dari pemerintah daerah untuk mempertahankan eksistensi pariwisata di Kabupaten Agam, dan bagaimana pula usaha dari pemerintah untuk mengembalikan kembali keindahan destinasi Danau Maninjau. Bersama saya Delima Febria, mari kita eksplor potensi wisata Agam. Langkah kaki membawa saya berpijak di Kabupaten Agam, salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang terletak di kawasan yang sangat strategis karena bisa dilalui jalur lintas tengah dan lintas barat Sumatera. Daerah ini mempunyai kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah, berkisar dari 0 sampai 2.891 meter dari permukaan laut. Memiliki potensi wisata laut, gunung, danau, lembah menjadi berkah alam bagi Kabupaten Agam. Tidak diragukan lagi jika daerah ini bisa meraih prestasi di bidang pariwisata. Baru-baru ini Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menganugerahi Kabupaten Agam sebagai peringkat 5 terbaik kategori daya tarik wisata. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, saya berkesempatan mengeksplor beberapa objek wisata di Kecamatan Tanjung Raya, tepatnya Nagari Sungai Batang. Nagari Sungai Batang terletak persis di tepian Danau Maninjau. Beberapa tokoh Indonesia seperti Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka dilahirkan di sini. Sampai di Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, arah angin membawa saya ke sebuah rumah baca Nur Sultan Iskandar. Rumah baca ini sangat mudah dijangkau, dikarenakan letaknya yang strategis di kawasan Pasar Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bentuk bangunan rumah baca Bagonjong yang khas akan budaya Minangkabau ini terbilang sudah lama diabaikan. Sejak didirikan Dinas Pariwisata Kabupaten Agam pada tahun 2006 yang lalu, tingkat kunjungan semakin menurun. Biasanya, rumah baca Nur Sultan Iskandar ramai dikunjungi pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah karena kaya bahan bacaan. Namun, beberapa tahun belakangan ini, pelajar semakin sedikit mengunjungi rumah baca peninggalan penulis dan pujangga nasional asal Danau Maninjau tersebut. Padahal, perpustakaan ini menyediakan buku bacaan yang sangat kaya dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, ada buku karangan sastrawan asal Belanda dan Inggris yang tersimpan rapih di sini. Berkunjung ke Kabupaten Agam tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati keindahan view Danau Maninjau. Danau legendaris, keindahannya sudah tersohor hingga ke pelosok Nusantara. Danau yang menawarkan keindahannya ini memiliki panjang kurang lebih 16 km dan lebar 7 km. Berada di ketinggian 465 mdpl dan kedalaman kurang lebih 165 meter. Danau ini dinobatkan sebagai danau terluas nomor 11 di Indonesia. Namun sayang, keindahan Danau Maninjau saat ini dari hari ke hari semakin tercemar.
Salah satu penyebab pencemaran di danau ini karena maraknya petani yang menggunakan keramba jaring apung atau KJA yang membuat air danau kotor sehingga ikan-ikan danau Maninjau banyak yang mati. Penyelesaian permasalahan danau Maninjau sudah dibahas dari beberapa tahun yang lalu. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan nyata revitalisasi untuk mengembalikan keindahan danau Maninjau. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam, Bapak Ofrizon. Pak Ofrizon, dari mana ingin tahu nih Pak, apa rencana revitalisasi yang sudah kita programkan untuk bagaimana memfungsikan kembali Danau Maninjau ini? Danau Maninjau ini adalah danau strategis nasional, sebagaimana yang dicanang oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021. Termasuk 15 danau strategis nasional. Jadi danau ini akan kita revitalisasi melalui Kementerian PUPR. Karena danau ini adalah danau yang dikelola oleh Kementerian PU. Ya. Jadi kita selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam sebagai pelaksana daerah, melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kementerian PUPR. Kapan Pak rencana revitalisasi itu kita lakukan dan mungkin anggaran berapa besar anggaran kita yang akan kita kucurkan Pak? Hasil koordinasi kita dengan dengan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5, rencana revitalisasi Danau Maninjau atau penyedotan sedimen yang berada di Danau Maninjau ini adalah tahun 2022. Mudah-mudahan rencana dari Kementerian PR ini bisa terlaksana. Nah, itu yang kami harapkan dari pemerintah daerah Kabupaten Agam. Itu, Bu. Pak, kalau untuk peran dari PU Kabupaten Agam sendiri, kan kita tahu nih Pak, Danau Maninjau ini sudah sangat-sangat tercemar, itu diakibatkan oleh adanya keramba jaring apung. Yeah. Mungkin apa Pak upaya dari dalam hal ini pemerintah daerah, Dinas PU untuk mengantisipasi itu nantinya ke depan Pak? Kita ada melakukan semacam 10 program untuk penyelamatan Danau Maninjau. Salah satunya diantaranya apa? Salah satunya adalah pengurangin KJA. Sesuai dengan Perda kita nomor 5 tahun 2014, itu kita akan menargetkan pengurangan KJA sampai 6.000 petak. 6.000 petak. 6.000 petak. Saat ini penggunaan KJA udah berapa Pak? Sekarang baru 17.000, masih 17.000 petak. Memang kita dari pemerintah Kabupaten Agam sangat berharaplah sekali dengan melalui Kementerian PU ya, melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 untuk revitalisasi Danau Maninjau ini. Yang hal ini akan sangat berguna sekali untuk kelestarian danau kita. Desa Wisata Sungai Batang menawarkan konsep wisata berbasis alam dan budaya. Tak hanya itu, sebagai tempat kelahiran dari tokoh agama Buya Hamka, Desa Wisata Sungai Batang juga terasa kental dengan wisata sejarah dan religinya. Sebut saja situs makam Syekh Muhammad Amrullah, ulama besar sekaligus kakek dari Buya Hamka, menjadi tempat wisata religi yang sayang untuk dilewatkan. Di kawasan makam Syekh Muhammad Amrullah berdiri sebuah masjid yang juga diberi nama Syekh Amrullah. Masjid ini berdiri sejak tahun 1717. Disinilah pusat pengembangan ajaran Islam di Nagari Sungai Batang pada masa dulunya. Kakek Hamka Muhammad Amrullah lahir tahun 1840. Ayahnya bernama Tuanku Abdullah Saleh, murid Tuanku Pariaman, atau bernama asli Abdullah Arif. Kami juga mempunyai budaya-budaya seperti halnya daerah-daerah lain, yaitu yang budaya yang pertama sekali bagi masyarakat Minang tentu adat berseni syarak berseni kitabullah sebagai landasan hidup manusia Minangkabau. Dan alhamdulillah
perkawinan antara ajaran bumi dan langit itu di sini mudah-mudahan kelihatan dari dulu, dan sejarah menunjukkan itu bagaimana karakter anak orang Sungai Bangati dalam pengamalan adat berseni syarak secara berseni kitabullah. Dan secara kebetulan memang daerah ini melahirkan banyak putera-putera Indonesia terbaik, antara lain tentu saya Buya Hamka, Nur Sultan Iskandar, begitu juga Marzuki Yatim, Isa Ansari, dan lain-lain. Itulah satu anugerah kami dari Allah. Tidak hanya keindahan wisatanya saja, nagari ini juga masih mempertahankan kesenian khas nagari Sungai Batang, yakni tambua. Tambua dibuat sendiri yang berasal dari bahan kayu durian, kemudian dipoles dengan cat dan bisa mengeluarkan bunyi dan nada yang biasanya digunakan untuk mengiringi sejumlah kegiatan kebudayaan di nagari Sungai Batang. Ini masih dilakukan hingga saat ini, guna melestarikan seni budaya Salingka Nagari yang ada di Sungai Batang. Tidak salah, nagari ini dinobatkan menjadi desa wisata terbaik. Ya, kami dari Pokdarwis Sungai Batang telah melakukan pengembangan semaksimal mungkin untuk menggali potensi-potensi wisata di Sungai Batang, baik itu potensi alam, budaya maupun seni. Karena Pokdarwis Sungai Batang berbasis wisata religi. Kami lebih menerapkan ke religinya. Kalau alam bagi kami adalah salah satu penunjang wisata kami. Dan kedepannya pun kami akan berbenah diri semaksimalnya untuk lebih maju, lebih mengembangkan wisata di nagari Sungai Batang ini. Kami butuh dukungan dari semua lapisan, baik dari masyarakat Sungai Batang, Pemda, Kabupaten, Provinsi maupun pusat. Itu pesan-pesan kami, karena kami keterbatasan kami dengan biaya, dengan seluruh keterbatasan, alhamdulillah kami bisa mendapat anugerah wisata Indonesia. Melanjutkan perjalanan di sepanjang tepian Danau Maninjau, saya singgah ke Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka terletak pada ketinggian yang lebih tinggi 5 meter dari jalan raya di sekitarnya. Museum ini menghadap ke arah barat Danau Maninjau. Memiliki bentuk arsitektur layaknya rumah gadang dengan atap bergoncong dan hiasan ukiran Minang. Bangunan museum ini sebelumnya merupakan rumah yang ditempati Hamka sejak lahir hingga sebelum pindah ke Padang Panjang. Rumah milik nenek Hamka tersebut hampir diluluh lantakkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah sekian lama, pada tahun 2000 muncul gagasan dari Gubernur Sumatera Barat pada waktu itu Zainal Bakar untuk membangun kembali rumah tersebut dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya, kemudian menjadikannya sebagai museum. Penggalan cerita Buya Hamka ada di sini. Koleksi benda-benda peninggalan sang ulama masih tersimpan rapi di sini. Ratusan buku, majalah, dan arsip-arsip tentang Hamka tersimpan di dalam lemari kaca. Sementara puluhan foto terpajang di dinding-dinding hampir di setiap sudut ruangan. Selain foto bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah tokoh lainnya, juga terdapat foto Hamka sewaktu kanak-kanak, remaja, hingga foto lautan manusia mengantar jenazah Hamka ketika meninggal pada tahun 1981. Di ruang kamar terdapat tempat tidur dengan kain kelambu berwarna putih yang dahulu menjadi tempat tidur Hamka. Selain itu, juga terdapat ruangan khusus yang dilengkapi kursi-kursi peninggalan orang tua Hamka dan lampu gantung kuno. Jika berlama-lama di sini, pikiran membawa saya membayangkan masa dulunya sang sastrawan Indonesia. Begitu banyak peninggalan dan karya tulisan Hamka yang tak lekang sampai sekarang. Satu kalimat peninggalan Hamka yang saya ingat sampai saat ini, yakni kehidupan itu laksana lautan,
orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudra yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Senang sekali Ya. bisa berjumpa dengan Bapak, terlebih di rumah yang sangat bersejarah ini ya Pak ya. Iya. Memang sekarang dijadikan museum. Benar. Buya Hamka. Pak, kita kan baru dianugerahi nih Pak Iya. sebagai anugerah desa wisata Iya. Indonesia Kabupaten Agam, itu peringkat kelima ya Pak ya. Iya. Baru kemarin. Benar. Kedepannya Pak, apalagi pengembangan pariwisata yang akan kita kembangkan di sini, karena kita sudah mendapatkan reward itu. Ya, seperti yang kita plot di dalam visi misi kita, memang kita sangat berharap pariwisata kembali menjadi andalan bagi Kabupaten Agam di dalam mengungkit perekonomian di Kabupaten Agam. Dan tentu ketika ini sudah menjadi visi misi kami dan kita cantumkan di dalam RPJMD kita, nah tentu semua daya dan upaya kita kerahkan sekuat-kuatnya ke sektor pariwisata ini. Nah jadi kita berbicara pariwisata, kita berbicara tentang potensi. Nah kita di Kabupaten Agam mempunyai potensi alam, kita mempunyai potensi sejarah, kita mempunyai potensi tokoh-tokoh nasional yang bisa kita elaborasi menjadi sebuah potensi wisata yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Agam dan Sumatera Barat pada umumnya. Dan dari pemerintah daerah Kabupaten Agam tentu kita memberikan support sepenuhnya kepada sektor-sektor ini dalam bentuk apapun juga. Nah, jadi ini konsekuensi ketika ini sudah menjadi andalan di dalam RPJMD Kabupaten Agam. Jadi dari sisi infrastruktur kita akan coba support sekuatnya, semaksimal mungkin objek-objek yang memang sudah menjadi target kita untuk kita kembangkan. Jadi hari ini ada Museum Buya Hamka, ada potensi Linggai, ada potensi di Embun Pagi, Lawang Pak, Puncak Lawang, banyak lagi potensi-potensi lain yang akan kita coba untuk backup, sehingga mana yang sudah ada kita support dan sambil berjalan kita melihat beberapa potensi-potensi baru yang bisa mengungkit ini. Nah jadi itu rencana kita ke depan untuk sektor-sektor yang bisa kita backup dengan APBD Kabupaten Agam. Kita akan coba backup sekuat semaksimal tenaga lah ya untuk mengangkat ini. Ini tidak hanya bagus di pesona alamnya saja, tetapi juga ada wisata budaya dan juga sejarahnya yang bisa kita unggulkan kepada pengunjung ya Pak ya? Iya benar sekali. Nah jadi memang kita mempunyai, kalau dari sisi alam kita mempunyai potensi yang cukup komplit ya. Kita punya pantai di Tiku, kita punya 2 gunung, ada Singgalang, ada Merapi, kita punya danau meninjau, kita juga punya sebuah danau juga yang cukup unik di Kamang sana, Terusan Kamang, yang cukup unik dari sisi alamnya, dan juga ada beberapa museum di kita, dan semua potensi ini pemerintah daerah Kabupaten Agam coba untuk mengkolaborasikannya, dan tentu yang jauh lebih penting dari itu adalah membangun sumber daya manusia. Kalau menurut saya, karena sekuat apapun dan sehebat apapun kita punya potensi dari sektor apapun, ketika SDM tidak kita garap dengan baik itu percuma. Bagi saya, tak ada tempat yang lebih indah untuk dijalani selain alam. Kabupaten Agam ini memiliki sejumlah potensi yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Harus dibutuhkan komitmen yang kuat agar keindahan Danau Maninjau dapat tergali dengan maksimal. Ya, kita akan coba memploting, kalau kita bicara tentang program gitu, untuk kita bicara tentang backup anggaran ya. Nah, kita coba di Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia itu di samping untuk fisik daripada objek-objek yang betul-betul butuh kita backup. Nah, tentu kita butuh juga pengembangan sumber daya manusia. Nah, di Pok Darwis lah kita harapkan bagaimana agar sumber daya manusia yang ada di wilayah dan objek tertentu
bisa memainkan peran yang besar untuk mengembangkan pariwisata itu sendiri. Jadi baik dari sisi pelatihan-pelatihan dan dari sisi apapun juga. Dan kita juga punya seorang bupati yang juga concern dan juga punya semangat yang luar biasa untuk mencoba mengangkat kembali sektor pariwisata di Kabupaten Agam untuk menjadi sektor andalan untuk mengungkit perekonomian masyarakat ini. Pak, pengembangan wisata di Kabupaten Agam ini tidak terlepas dari keindahan Danau Maninjau tentunya. Ya. Nah, saya mendengar bahwa pemerintah daerah di sini ingin berencana merevitalisasi alih fungsikan Danau Maninjau sebagaimana bisa kita kembalikan ke fungsi awalnya. Ini nanti rencana kita ke depan bagaimana, Pak, dari pemerintah daerah? Ya, kalau berbicara revitalisasi, saya kira kita mencoba untuk mengembalikan kualitas sebetulnya terlebih dahulu. Jadi menurut penelitian terjadi degradasi daripada kualitas air di Danau Maninjau, kualitas lingkungan, dan ini yang kita coba kembalikan kualitas ini. Cara mengembalikannya juga bermacam-macam, ada mungkin ide-ide tentang penyedotan, ada ide tentang merasionalisasikan jumlah mungkin keramba, kita berbicara tentang bagaimana mengelola sampah di lingkungan ini, bagaimana kita mengelola penggunaan bahan kimia di dalam sektor pertanian untuk di lingkungan danau ini, dan juga bagaimana agar masyarakat juga menyadari betapa pentingnya danau ini untuk kehidupan, baik itu untuk persoalan sumber airnya maupun persoalan untuk kepentingan pariwisata, dan bahkan juga sekaligus juga untuk persoalan perikanan yang pada hari ini dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi berbicara tentang revitalisasi, nah tentu kita bekerja bersama-sama seluruh elemen yang ada di pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten, dan juga dengan elemen-elemen masyarakat yang berada di lingkungan danau ini yang mempunyai kepentingan langsung terhadap danau ini. Nah, jadi ada yang punya kepentingan langsung di sektor pariwisata, ada yang mempunyai kepentingan langsung di sektor perikanan, dan banyak lagi sebetulnya kita yang punya kepentingan di sini. Dan inilah yang sekarang sedang dicoba untuk juga untuk dimaksimalkan bagaimana kita membuat agar danau ini kembali kualitasnya seperti awal dahulu. Dan untuk itu tentu kita lakukan ini dengan cara yang sangat perlahan-lahan, dengan cara yang bijak, sehingga sektor perekonomian masyarakat tidak terganggu dengan upaya-upaya revitalisasi yang kita lakukan, dan juga sektor pariwisata bisa juga memainkan perannya, dan perlahan-lahan beban danau ini kita coba untuk dikurangi dengan cara-cara yang memang dilakukan secara bertahap dan cara yang bijak. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, ada 35.548 penduduk Kecamatan Tanjung Raya dengan jumlah rumah tangga sebanyak 8.641. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 1.636 diantaranya atau 19,93% adalah rumah tangga perikanan dengan 65% modal produksi keramba jaring apung berasal dari luar. Jika dikalkulasikan sejak tahun 1997 hingga tahun 2021, jumlah ikan mati sudah sebanyak 17.732 ton. Dibutuhkan moratorium untuk menghentikan aktivitas ekonomi keramba jaring apung. Jika keramba jaring apung sudah dibenahi, pemerintah Kabupaten Agam kedepannya akan fokus mengembangkan objek wisata di seputaran Danau Maninjau. Mengingat sudah ada investor yang ingin menanamkan modalnya di seputaran Danau Maninjau. Tapi dengan catatan, danau harus bersih. Karena itu berbagai upaya dan program tengah digenjot berbagai instansi, baik dari pemerintah Kabupaten Agam, provinsi, bahkan pemerintah pusat.
Pemirsa, peran bersama antara pemerintah, Pok Darwis dan juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk pengembangan wisata Danau Maninjau dan juga desa wisata yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari wisata itu sendiri dan juga bisa berdampak terhadap perekonomian daerah Kabupaten Agam. Saya Delima Febria, sampai jumpa.